Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari ingin menjelaskan digital bisnis dari kelompok kami yang sudah dikerjakan dari awal mulai belajar yang dimana produknya itu pakai anak-anak, yang nama perusahaannya itu kita namakan Kidzone. Next. Di sini ada pendahuluannya. Yang pertama itu ada nama perusahaan yang dimana nama perusahaan itu Kidzone, lalu ada bidang usahanya produk barang, jenis produk itu pakaian anak-anak lucu dan kekinian. Untuk Tangi PD Pasar Jaya Cipulir, Jakarta Selatan. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungi 1914. Di sini ada latar belakang dari perusahaan kami. Berkembangnya gaya pada dunia fashion memang tidak dari atas hingga padanya menjadikan fashion sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan. Mulai dari fashion yang memiliki brand besar dengan harga fantastis, hingga produk barang berbahan limbah pabrik pun bisa menjadi peluang besar di dunia bisnis fashion. Berawal dari kebutuhan, lalu kini fashion telah beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Sekarang ini umumnya masyarakat membeli pakaian karena faktor perkembangan fashion yang sering bermunculan, baik di media sosial maupun lingkungan kehidupan sehari-hari. Next. Lalu faktor yang menjadi pertimbangan memilih ide usaha ini, yaitu tidak semua orang mampu untuk membeli pakaian dengan brand terkenal. Usaha ini menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin anaknya tetap fashionable, dengan barang unik dan kekinian yang pada umumnya dijual dengan harga yang relatif murah. Selain itu, karena pada hakikatnya hasrat untuk mengikuti perkembangan dunia fashion tidak akan ada habisnya. Disinilah kami membantu para ibu untuk lebih mengeksplorasikan kreativitas dalam berpakaian yang murah, unik, dan berkualitas, terkesan menarik untuk untuk identifikasi peluang bisnisnya, sekarang ini bisnis penjualan pakaian anak-anak menjadi salah satu bentuk bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Bagaimana berbagai pakaian yang lucu, unik, mulai banyak diinginkan oleh konsumen dengan ragam kreativitas yang menarik. Pakaian juga bisa dikreativitaskan menjadi pakaian yang memiliki model lucu dan nilai yang jual yang tinggi. Salah satu pakaian yang sering diminati orang yaitu pakaian yang bermodel menyerupai bentuk hewan untuk anak berusia 5 tahun ke bawah. Kami mencoba membuat desain pakaian yang menarik dan juga harga jualnya murah agar masyarakat yang lain juga dapat menikmatinya. Next. Untuk penjelasan produknya tersendiri ini, cara membuat produk ini kami bisa dibilang sedikit rumit, karena di mana kami membutuhkan kreativitas dalam merancang model pakaian yang diminati oleh konsumen untuk membuat pakaian ini. Karena menggunakan bahan potong limbah pabrik dengan jenis bahan kain katun kanvas, kain wool, cat untuk menyablon gambar-gambar animal agar lebih menarik, dan gambar-gambar yang untuk dijadikan motif dalam celana tersebut.
Masing-masing kain tersebut banyak warnanya. Untuk tahap awal setelah menyiapkan kain yang diperlukan, siapkan kertas untuk menggambarkan pola. Sebelum kain dijahit, perlu dipotong terlebih dahulu seperti gambar pola yang telah ditentukan. Pola menjadi semacam peta awal untuk membuat celana anak-anak. Pola memiliki ukuran yang sama dengan ukuran yang nantinya digunakan menjahit celana anak-anak tersebut. Jadi setidaknya perlu memiliki ukuran yang dijadikan dasar membuat pola. Kemudian dijahit sesuai dengan pola yang ada di dalam kertas tadi, lalu ditambahkan dengan menyablon semua permukaan celana dengan gambar yang sudah disiapkan untuk mempercantik pakaian tersebut. Selain menyajikan gambar yang menarik, kami juga memberikan karet di bagian pinggang agar celana akan dipakainya terasa nyaman oleh anak-anak. Next. Tujuan dari bisnis kami itu, yang pertama itu membantu para ibu mengeksplorasi kreativitas dalam berpakaian anak-anaknya. Yang kedua, memberikan pilihan yang memudahkan para ibu untuk memberikan pakaian terbaik untuk sang anak. Lalu yang ketiga, memberikan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau untuk para ibu yang ingin anaknya tampil keren dan kekinian. Next. Untuk potensi bisnisnya itu tersendiri, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Karena untuk mempermudah para ibu dalam mencari kebutuhan pakaian sang buah hati dengan desain yang lucu dan kekinian. Dan di sini kami menyediakan harga pakaian yang terjangkau dengan macam-macam model yang saat ini kami buat. Bisa juga dilengkapi dengan rekomendasi model yang pasti akan menarik perhatian para ibu, dan kami juga menyediakan reseller untuk para ibu-ibu lainnya yang ingin membuka usaha dengan menyediakan stok barang yang diminta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal atau kekuatan. Kekuatan yang pertama itu keunggulan produk, menawarkan produk celana printing anak dengan gambar yang kekinian dan modis untuk anak-anak. Memiliki dengan banyak warna pilihan dan berbagai ukuran mulai dari ukuran S sampai dengan L. Yang kedua, keunggulan harga, yaitu menawarkan harga yang relatif murah mulai dari 22.500 untuk persatuan dan 270.000 untuk satu lusin. Yang ketiga, keunggulan bahan, yaitu menggunakan bahan yang baik untuk anak, tidak gerah sehingga anak nyaman saat memakai produk tersebut. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu pemasaran, belum adanya strategi pemasaran yang baik, hanya mengandalkan strategi mulut ke mulut. Yang kedua, teknologi, tidak mempunyai sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Belum tersedia di banyak marketplace atau e-commerce, hanya baru tersedia di Shopee, dan tidak terlalu fokus berjualan di e-commerce. Selanjutnya ada faktor eksternalnya, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, banyaknya konsumen, karena semakin banyaknya ibu yang hamil, dan dengan ini semakin banyaknya pula persiapan kebutuhan dalam pakaian baby and mom, sehingga bisa meningkatkan pemasaran. Yang kedua, lokasinya strategis. Lokasi ini terletak pada lokasi yang cukup strategis, yaitu di pusat grosir pakaian di Jakarta Selatan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, adanya pesaing baru dengan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, perubahan zaman atau berkembangnya model fashion anak-anak. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Next. Sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh balita, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, dan para ibu untuk lebih bisa
mengeksploitasikan kreativitas dalam berpakaian yang murah, unik, dan berkualitas. Jadi kami memulai promosi langsung menggunakan strategi mulut ke mulut. Selain menggunakan ruko sebagai tempat transaksi jual beli, kami menggunakan e-commerce khususnya Shopee untuk memudahkan akses pelanggan dalam transaksi. Serta kami juga menyediakan suatu wadah konsultasi baik melalui SMS, telepon, dan chatting untuk langganan yang ingin pesan antar secara rutin. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Pembiayaan untuk biaya tetap yang dikeluarkan selama per tahun itu ada 5.880.000 karena kami tidak banyak menggunakan alat tahunan karena proses pembuatan produknya itu masih menggunakan tenaga manusia. Jadi hanya sedikit alat yang untuk kami gunakan. Next. Dan biaya variabel atau biaya yang dikeluarkan selama per bulannya yaitu Rp1.696.500. Next. Dan biaya total atau modal awal yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp7.576.500 dengan harga jual per piece itu sebesar Rp22.500. Next. Dan analisis titik impas dan analisis keuntungan. Untuk BEP produksinya itu total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per unit yaitu 80 juta dibagi 22.500 yaitu 3.600 piece. Jadi untuk mencapai titik impas maka celana printing yang harus terjual adalah 3.600 piece dengan harga per produk adalah 22.500. Sedangkan analisis keuntungannya yaitu pendapatan dibagi celana printing yang terjual dikali harga jual. Jadi 5.000 dikali 22.500 sama dengan 12.500. Dan keuntungannya yaitu pendapatan dibagi total biaya produksi. Jadi 112.500 dikurang 80 juta. Jadi keuntungannya di penjualan nanti dalam 1 bulan adalah 2.500.000. Next. Dan untuk pengembalian modal yaitu total biaya produksi dibagi laba usaha jadi 112.500 dibagi 32.500 sama dengan 3,5 bulan atau 98 hari. Jadi celana printing yang harus dijual per minggu yaitu 5.000 dibagi 7 hari sama dengan 714 piece pakaian. Maka payback period sama dengan BEP produksi dibagi penjualan per minggu sama dengan 3.600 dibagi 714 sama dengan 5 minggu. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 5 minggu dengan penjualan 714 piece celana printing tiap minggu. Selanjutnya akan dibaca oleh Astiana. Studi kelayakan bisnis. Next. Lokasi dari Kids Zone ini, penjualan celana anak ini berada di sebuah toko di Jalan Ciledug Raya, Pasar Cipulir, lantai 2, nomor 117. Lokasi ini sangat strategis karena merupakan salah satu pusat grosir pakaian paling sibuk karena lengkapnya kebutuhan sandang masyarakat di kawasan selatan Jakarta. Sampai bisa disebut juga sebagai tanah abangnya Jakarta Selatan. Lokasi pasar ini juga mendukung untuk diakses. Karena tak hanya banyak pilihan transportasi umum seperti Kopaja, Metro Mini, dan angkot, bus Transjakarta pun ada yang melintasi kawasan. Sedangkan untuk lokasi produksi celana anak ini dilakukan di Majalaya, Jawa Barat, tergolong jauh, namun kami dan supplier telah memiliki perjanjian ketepatan waktu pengiriman dan harga yang sesuai target pasar di Pasaraya Cipulir. Dengan harga jual yang dapat memuaskan hati pelanggan karena dapat
membeli dengan harga grosir. Maka dengan tujuan pemakaian pribadi untuk pakaian anaknya sendiri maupun dijual kembali, toko ini adalah sasarannya. Berikutnya ada sasaran dan prasarana. Selain menggunakan ruko sebagai tempat transaksi jual beli, kami juga menggunakan e-commerce, terkhususnya Shopee, untuk memudahkan akses pelanggan dalam transaksi. Serta kami juga menyediakan suatu wadah konsultasi, baik melalui SMS, telepon, dan chatting untuk langganan yang ingin pesan antar secara rutin. Berikutnya ada sumber daya manusia. Untuk usaha awal, kami membutuhkan 1 orang kepala toko yang bertugas memberi arahan serta pemberi keputusan setiap aktivitas di toko, 1 orang petugas kasir yang bertugas melakukan transaksi jual beli, 2 orang khusus untuk melayani kebutuhan yang dicari oleh pelanggan, dan 2 orang lagi untuk mengurus keluar masuk barang dari penjualan maupun pembelian dari supplier untuk mengatur stok setiap harinya. Serta tidak lupa lagi, bagian untuk penjualan pada e-commerce ditekuni oleh 1 orang pemegang akun dan pengemasan serta pengiriman, dibantu oleh karyawan toko sesuai dengan bagiannya. Dalam hal ini, kami memberi job desk karyawan secara proporsional dan tepat sasaran untuk menjaga produktivitas serta kelancaran operasional toko setiap harinya. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.